tengah Juventus situasinya musim ini yang memang kalau boleh dibilang hanya Manuel Locatelli lah yang udah fix nih dari segi kebugaran dan juga posisi gitu ya. Sebenarnya kayak Pogba, Pioli, Rabiot juga aman, tapi kayak sekarang masih diselimuti cedera gitu ya, kita masih tanda tanya nih karena Gue Serie A ngelihatnya kan. Carlos Augusto ini lebih ke penggantinya Alexandro ya, Hmm. dibanding dibanding Kostic gitu. Karena kayak tadi kita bahas juga penggantinya Kostic itu udah banyak. Gue tuh ngeliat keseluruhan Mercato Juve ini lebih ke menjual gitu, menjual and wait for the opportunity. Jadi tengah juga dia mungkin udah ngantongin beberapa nama, Amrabat mungkin kan ya, cadangannya siapa sih, gue yakin tuh si Giuntoli udah punya nama lah. Halo teman-teman Suara Juventini, kembali di channel kesayangan kita, channel yang sangat membangun ya, membangun dan apa ya, menjadi teman para Juventini bersama-sama menjaga kesabaran dengan Juventus. Nah, untuk malam ini nih, gue Genta selaku host bakal ngebawain Suara Juventini yang akan membicarakan ya nanti masih ada mercato-mercatonya dikit dan kita akan bahas minggu ini Juventus sebenarnya akan main nih. Nah, kita bahas nanti, cuman gue mau ngenalin dulu ya narsum gue. Wah, ada dua orang nih kita lihat nih. Boleh tanya dong yang baju hitam dulu. Siapa namanya? Halo, Andar Sofyan dari Tangerang Selatan. Woi, sini dia bro Tangerang Selatan gue nih ya. Siap. Bapak Andar Sofyan. Dan satu lagi, Yes. Halo, gue Reza dari Jakarta. ya cari aman. Jakarta mana? Cari aman. DKI Jakarta. DKI Jakarta. Oke. DKI Jakarta. Jadi teman-teman Suara Event ini ada Anda dan juga Reza malam ini. Jadi sebelum gua masuk ke materi, gue juga nggak akan lupa ingetin kepada teman-teman jangan lupa ikutin channel Suara Event ini, subscribe dan juga tulis komen, kritikan, saran apapun kita terima. Pokoknya jangan lupa kasih tahu dan sebarkan channel ini ke teman-teman event ini semua. Oke, udah siap ya? Siap. Anda dan juga Reza. Ya, Nah, jadi malam ini nih ya namanya juga lagi pre-season, apa ya, berita tentang Juve ini kan nggak sebanyak ketika musim bergulir gitu. Nah kita coba tapi yang namanya berita mah tetap ada aja. Nah otomatis kalau pre-season bakal banyak dari Mercato. Nah Mercato ini secara keseluruhan gue mau bahas sih mungkin malam ini akan berkutat berita tentang Kostic, Filip Kostic ini yang pemain yang baru 1 tahun atau 1 musim di Juve. Kabarnya nih bakal dilego dan digantikan dengan seorang pemain Brazil, Augusto, tapi nanti kita bahas juga detailnya dan ini ternyata berpengaruh juga ke situasi lini tengah Juventus secara keseluruhan. Kita akan bahas detail juga nanti dan terakhir gue punya review tentang Juventus A versus Juventus B. Ini Juventus B-nya bisa dibilang next gen yang biasanya kita gelar di Villar Perosa tapi akan menggunakan Juventus Stadium sebagai venue-nya. Ini kan match yang memang setiap preseason digunakan atau dilakukan oleh Juve ya. Nah, kita akan bahas nanti. Oke, kita masuk langsung ke materi pertama. Tadi gue sempat ngomong bahwa Juve ini ternyata ada rumor dan rumor ini lumayan mengejutkan kalau buat gue pribadi ya teman-teman bahwa Filip Kostic ini yang baru 1 musim bermain nama Juve, kalau dari pundit-pundit Twitter sih bilang akan segera meninggalkan Juventus dan ini adalah keinginan dari Allegri karena dia terpicut oleh Carlos Augusto. Nah, kalau Augusto ini gue juga sempat lihat mainnya beberapa kali di Monza, tapi gue pengen bahas pertama-tama ini lebih ke sisi Kostic-nya dulu. Kalau yang gue punya fakta, Kostic ini adalah buat Juve sendiri adalah most assist di Serie A. Dia itu sekitar kalau gue tidak salah 9 assist gitu ya dan kontribusi cukup signifikan dan ternyata mau dilego. Di samping itu juga memang Juve mempersiapkan Iring Junior atau Andrea Cambiaso di sisi kiri misal Kostic pergi. Nah tapi gue mau minta pendapat dari Andar dulu nih. Lu soal Kostic pergi ini lu kaget juga nggak sama kayak gue atau gimana? Kostic aneh sih sebenarnya dalam artian gini ya. Kalau kita lihat statistically speaking, Juventus musim lalu itu bikin gol nggak sampai 60, sedangkan assist sama golnya Kostic tuh 12. Artinya 20% gol Juventus nih datang dari si Kostic nih gitu. Jadi cukup aneh ketika productivity-nya rendah tapi yang paling banyak ngasih istilahnya yang paling banyak kontribusi justru mau dilepas gitu. Iya memang aneh ya, inilah anehnya Mercato sih menurut gue. Memang mungkin ya balik lagi kan Mercato bid sama over ya. Yang naksir mungkin banyak juga. Jadi ketika di akhir-akhir gini
ya bisa jadi Juventusnya tergoda juga sih. Dan memang kiri kita tuh numpuk ya. Artinya kita masih punya Alexandro, kita masih punya Pellegrini, kita masih punya Cambiaso. Jadi ya posisi ini penuh banget sih bisa dibilang emang. Bahkan di kiri itu kalau kita pakai 3-5-2, Chiesa juga di situ bisa ditaruh gitu kan. Jadi ya iya mungkin idenya datang dari sana sih. Terlalu kayak 5 orang di posisi yang sama memang terlalu terlalu gemuk untuk tim yang main seminggu sekali. Itu sih menurut gue mungkin dasarnya dari situ sih muncul ide-ide ini. Ya, kalau dari Anda tadi bilang benar dari segi pemain di kiri numpuk dan juga ada sisi komersilnya juga ya. Dari sekian nama tadi sebenarnya Kostic yang mungkin paling bernilai untuk dijual ya. Ya, masuk akal Ya, kan? Kontribusinya besar lah musim lalu. betul betul. Kalau dari Reja kira-kira ini ada faktor taktikal nggak aja? Nah, ini sebetulnya mengejutkan, sangat-sangat mengejutkan. Kalau ngomongin tactical nih, bingung juga ya. Kenapa? Karena Allegri sendiri udah ngomong dia akan tetap menggunakan 3-5-2 gitu. Di mana Ya, musim lalu 3-5-2-nya Allegri tuh Kostic tuh main udah setiap pertandingan nggak pernah dirotasi mungkin kan ya Kostic tuh hampir sering main terus. Nah, ini kok berita rumornya mau dilepas gitu. Eh gue lihatnya sih Juventus musim depan nggak perlu pemain banyak ya karena cuma main di Serie A doang dan rotasi juga nggak perlu banyak-banyak amat gitu. Tapi agak disayangkan kalau salah satu pemain terbaik kita ini Opus kan pemain terbaik kita musim lalu ya sumbang asis paling banyak gitu. Itu dilepas gitu. Kenapa? Karena secara taktik itu udah cocok sebetulnya. Apalagi Allegri pakai lagi nih 3-5-2. Kalau boleh ngerasa sih feeling-feeling gua memang mungkin Juve ini kan ada permasalahan keuangan ya. Gua rasa mungkin pemain-pemain lain agak sulit dijual sementara Kostic ini ya udah deh mungkin masih nilai jualnya tinggi ya mungkin siapa tahu coba di Lego. Tadi kan juga udah di-mention sama sama Andar bahwa posisi kiri kita itu banyak gitu, udah numpuk sebetulnya gitu. Belum lagi tadi kalau ditambah ada Iling Junior yang rumornya juga kayaknya mau dipertahankan tuh terakhir rumornya kan. ya. Jadi memang kalau dilihat sih ini memang mengejutkan dari sisi taktikal juga agak aneh Allegri mau lepas pemain ini, tapi ya balik lagi mungkin karena dari sisi keuangan kali ya Juventus makanya mungkin harus melepas Kostis mungkin gitu. Memang kalau dari sisi keuangan itu kalau kita agak melebar sedikit, ya memang Juventus masih kesusahan untuk menjual pemain yang memang harganya mahal gitu ya, kayak Vlahovic atau Chiesa mungkin ada kutip. Ya, Ya jadi mungkin dicarilah sekarang yang mungkin terjual Kostic gitu ya Jaya. ya, Nah, berarti kalau gue bisa simpulkan sih dari Andar dan juga Reja sama-sama kaget lah kita ya semua. Mungkin ini mewakili perasaan Juventus ini semua bahwa Kostic salah satu pemain terbaik musim lalu atau bisa dibilang malah pemain terbaik, asis terbanyak untuk Juve ternyata akan ada rencana dilepas dan itu beredar rumornya dari pundit-pundit yang memang bisa dipertanggungjawabkan oleh tanda kutip dan itu dia karena skuad lumayan gemuk di sisi kiri dan yang terpenting adalah itu Juve butuh dana segar dan Kostic lumayan bisa bernilai lah ya gitu. Nah, kalau tadi gue udah bahas soal Kostic yang gue yakin Juventus ini yang lain juga kalau kita bahas Kostic sudah A sampai Z lah mengerti soal tipikal dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita bahas lebih dalam sebenarnya soal Carlos Augusto-nya gitu. Carlos Augusto ini dia main di Monza yang notabene sebenarnya gue suka banget nonton Monza musim lalu karena ya ada Rovella juga gitu kan terus ada Pessina gitu gue suka nontonnya lah gitu dan beberapa kali juga memperhatikan si Carlos Augusto ini awalnya gue pribadi sempat mikir ini pemain Italia bukan nih gitu kan ternyata Brazil gitu wah tapi emang dari segi pola juga main di 3-5-2 atau ya pokoknya 3-5 lah gitu kan si Monza ini jadi sangat masuk akal gitu kalau Allegri ngambil dia gitu sebagai pengganti Kostes. Nah kalau menurut Anda gimana Ender? Kira-kira Augusto kalau memang Kostes jadi kejual apakah cukup bijak gitu Juve beli karena memang kalau dari segi statistiknya dia 6 gol dan 5 assist walaupun nggak sebanyak Kostic tapi adalah kontribusinya ya. Gitu. Gimana kan? Gue ngelihatnya Carlos Augusto ini lebih ke penggantinya Alexandro ya dibanding dibanding Kostic gitu. Karena kayak tadi kita bahas juga penggantinya Kostic tuh udah banyak di posisi kiri. Sedangkan memang isu kita kan di center back ya. Center back kita tuh tipis lah bisa dibilang tipis banget gitu. Walaupun ada pemain baru yang dibeli kan pengalamannya nol gitu kayak si Gonzalez yang baru ini kan dia nggak pernah main profesional gitu. Mainnya di Valencia B sebelumnya. Jadi menurut gue sih Carlos Augusto ini Allegri mencari Alexandro yang baru gitu.
Dia kan senang banget tuh sama Alexandro. Nah, si Augusto ini kakinya kaki kiri, umurnya masih muda, 24 tahun. Kontraknya juga sisa setahun di Monza, tapi yang paling penting adalah dia bisa main di kiri, dia bisa main dari jadi center back juga gitu. Mengingatkan sama Alexandro banget nggak sih? Jadi ya dia bisa main di tiga jadi center back, bisa main di empat di kiri gitu. Itu benar-benar Alexandro banget sih menurut gue. Jadi ya kalau gue bilang lebih mencari itu sih, mencari si pengganti Alexandro instead of mencari gantinya Kostic sebenarnya sih Augusto ini. Ya, memang kalau dari segi statistik gue juga lagi cek nih, dia pernah bermain di center back musim lalu walaupun memang mostly sebagai left wing ya, gitu kan. Iya. Dan yang gue cukup terkesan adalah dia itu cuma 3 kali nggak main musim lalu. Yes. Gila itu benar-benar fit banget dan umurnya masih muda banget. Jadi memang menjanjikan. Dan kalau tapi gue pribadi sih agak sayang kalau dia walaupun benar tadi di kiri numpuk, tapi kalau dia lagi seger-seger kayak main di back kiri sayang juga ya. Kalau mau Reja gimana ya? Iya, iya, ini emang Carlos Augusto ini pemain yang bagus aja sih, bagus, cukup bagus gitu kan. Kalau ngomongin pemain Juve kan kita harus ngomongin top player dong, jangan ngomongin Augusto gitu sebetulnya ya. Cuma ya ini pemain bagus ya tadi seperti yang disampaikan Ander juga. Ya kalau buat gantiin Kostic sih ya downgrade menurut gua ya. Menurut gua Ya. ya, kalau menurut gua pribadi ya, ini orang main di Monza tiba-tiba main di Juve. Ya secara statistik memang bagus. Makanya tadi gua bilang pemain bagus kan. Kalau main dari left wing kan kebanyakan dia main wingback juga kan. Statistiknya kan bagus tuh, golnya tinggi kan. Hmm. Cuma di Juve ini berbeda sih gitu. Jadi gue sih jujur agak skeptis sama pemain-pemain model begini. Ya mungkin kalau mau dijadiin pengganti Alexandrus, yo sangat setuju gue. Tapi kalau dijadiin penggantinya Kostic sih, wah kayaknya kok sayang sih gitu. Apalagi nanti dia akan saingan sama Iling yang menurut gue Iling tuh cukup eksplosif dari kiri ya. Gue tuh lebih prefer kiri kita tuh ada Kostic sama Iling yang bisa gonta-ganti lah gitu. Jadi menurut gue agak ya main bagus, oke, top, bisa main lah mungkin jadi center back. Jadi kalau misalkan Allegri mau suka switch ke formasi back 4 dia mungkin kan bagus tuh main di left back Hmm. ya, di mana si Kostis tuh gak bisa tuh sebetulnya main di situ. Itu. Betul. Tapi kalau untuk di sebagai pengganti Kostis kayaknya hitungannya menurut gue sih downgrade nih kecuali Allegri berkata ya sudahlah itu kan mereka dia yang ngurus taktiknya kan dia gitu. Tapi memang ya kita bahas Carlos Augusto ini tetap dia ini tidak akan terjadi sebagai pemain Juve kalau intinya Kostis sendiri tidak dilego ya kelihatannya begitu ya Dar ya? Iya, karena memang kalau nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Itu ya. Em, Saya sekarang ya. iya, dan kita kan sebenarnya bisa jadi misalnya kalau Augusto ini menggantikan, ya bisa menggantikan Bonucci juga, misalnya kalau jadi keluar atau bisa menggantikan Pellegrini juga. Sebenarnya ada beberapa nama yang digadang-gadang kan akan keluar dalam waktu dekat gitu. Jadi selain Kostic di kiri itu sebenarnya yang mau dikeluarin juga kan Pellegrini yang sampai hari ini juga masih dispute gitu antara mau kemana nih, mau keluar negeri apa balik lagi ke Lazio kan masih belum jelas tuh. Jadi ya kayaknya sih si Augusto ini memang plotnya Allegri ini kan emang senang pemain yang siap ditempatkan di mana saja gitu kan. Nah, Augusto ini ya pemain yang kayak gitulah, emang memang tipikalnya disayang Allegri lah kira-kira gitu. Bisa ditempatkan di mana saja itu dia benar. Iya, Allegri tipe pemain tipe pelatih yang seperti itu dan balik lagi ke 352 bisa jadi kalau misalnya Kostic pergi ya tadi kita udah bahas bahwa penggantinya bukan Augusto misalnya beli Augusto tapi ditaruh di posisi Alexandro dan di kiri bisa Iling Junior atau Cambiaso atau Pellegrini kita nggak tahu ya dan bisa Chiesa juga tadi ya di kiri sebenarnya ya. iya, Nah, oke. Berarti teman-teman Juventus ini kalau misalnya masih penasaran Augusto gimana di YouTube banyak atau nanti mungkin kita bisa lihat cuplikannya. Tapi memang iya kalau tadi Reja bilang kalau dari Kostic ke Augusto downgrade itu gue juga bisa bilang setuju ya, benar-benar setuju karena selama belum ada pembuktian gitu kan. Kalau Augustonya misalnya benar dia ke Juve dia bisa membuktikan gitu ya, kita lihat aja nantilah karena ya di Monza kan mungkin tekanannya juga tidak sebanyak walaupun minggu tahun lalu Monza menang lawan Juve 2 kali sekali ya? 2 kali. Dua Dua kali kali, kan? home away, Iya. home away. Home away itu yang gue lihat 2 kali lawan Juve. Juve kan juga seneng beli pemain yang habis ngalahin mereka kan soalnya kan. Dulu Bernardeschi aja kan dibeli ya. Nah, kalau gitu gue coba cabut dikit dari rumor Mercato. Kira-kira dari Reja sama Ander ada yang mau sedikit-sedikit ngerempet ke mana nggak Mercato selain Carlos Augusto atau Kostic ini terus kemudian tadi udah bahas sedikit soal Vlahovic. Lukaku nggak ada dibahas Lukaku. Lukaku boleh kita mau bahas sedikit kira-kira kalau menurut lu ya Lukaku nih dari apapun rumor yang ada sampai malam ini ya Yeah. kira-kira prediksi akhir aja deh kalau menurut lo dia kemana sih?
em, kalau menurut ini pribadi gue ya, gue mencoba Itulah. untuk fair ya. Kalau Juve mau juara Serie A, bener juga tuh kata pelatih kita Allegri tuh butuh pemain yang udah mantep lah gitu, pemain juara. Ya, Lukaku gitu kan. Dan Lukaku nih pas mainnya di 3-5-2. Makanya gue liatnya Allegri ngebet amat nih sama Lukaku kan, karena kemarin beberapa kali interview ternyata Allegri gue mau main lagi 3-5-2 musim depan gitu. Oh, pantas dia ngincar Lukaku gitu. Cuma ya kita kan kalau ngomongin investasi mungkin kan ya Lukaku kan paling umurnya berapa sih 2-3 tahun lagi di peak-peaknya kan sementara Vlahovic kan masih bisa berkembang gitu cuma again kalau gue lihat di sini Juve lebih butuh uangnya sih ya untuk ya. dinutupin finansial mereka kan yang memang masih minus gitu. Setahu Hmm. gue tuh mereka harus 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 lebih baik lah dari resultnya dari sebelum-sebelumnya lah. Ya mungkin dengan menurut gua sih Vlahovic ke Lukaku tuh bukan downgrade, menurut gua itu upgrade sebetulnya. Karena Oke. Lukaku itu udah terbukti, dia udah juara dan dia udah eh, cocok main di Serie A, main di klub besar dia udah ngerti. Kalau kita lihat Vlahovic kan ya naik turun dia, walaupun kita lihat dia ada potensi gitu. Cuma kalau Juve nggak mau sabar, ya ambil Lukaku dengan uang 50 juta itu cocok juga sih. Gitu kalau menurut gua ya. Gua mencatat ada pendapat yang sangat 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 masuk akal buat gua dengan Reja bilang tadi bahwa Lukaku dengan Conte lah ya, dia sudah pernah Ya. merajai Serie A gitu, dan Juve hanya main di Serie A doang, which is Lukaku nggak akan main seminggu 2 kali mungkin gitu ya, nggak akan sering lah. Jadi mungkin dia akan menjadi pemain yang berguna gitu, dan dari segi keuangan juga berarti Juve terselamatkan ya, Dar, kalau kayak gini nih. Misalnya Lukaku jadi datang. Um, supposedly ya. Ya kan? Yang Vlahovic yang pas lebih mahal kan dari dia yang kan? pasti pasti ya Vlahovic lebih mahal. Tapi gue sih ngelihatnya nggak sesignifikan itu ya. Maksudnya Oke. kos tahunannya Lukaku dengan gaji yang digosipkan 10 juta itu juga nggak signifikan dengan mengganti Vlahovic sebenarnya. Kalau dari keuangan sih gue ngelihatnya nggak gitu. Justru gue agak penasaran sama si cederanya Vlahovic ini yang si apa sport hernia itu ya, pubalgia itu. Dia kan 2 musim lalu itu cederanya bikin dia hilang kira-kira 1 bulan. Kemudian musim lalu hilang 2 bulan juga sama juga sport hernia atau pubalgia itu. Bahkan kemarin dia diterbangin ke dokter spesialis di Munich ya untuk Ya. ngecek untuk ngecek si pubalgianya juga. Gue nggak tahu apakah maksud gue kalau memang ini cedera biasa-biasa aja, supposedly lo ceknya di J Medical gitu. Kalau lo sampai pergi ke dokter spesialis, what's happen gitu dengan cedera itu gitu. Nah itu yang gue nggak tahu apakah cedera ini membuat Juventus kemudian berpikir ulang untuk berinvestasi sama Vlahovic gitu. Apa ya udah kita cut loss aja nih mumpung harganya tinggi, masih ada yang mau kita jual sekarang nih karena belajar dari pengalaman kayaknya bakal sembuh Pogba misalnya. Akhirnya kan ternyata nggak sembuh-sembuh gitu sampai hari ini bahkan sudah dikonfirmasi paling nggak sampai sebelum international break dia mungkin nggak main gitu. Bisa Ya. jadi menurut gue ya Juventus ngelihat ini ada window untuk ngejual dengan harga tinggi, ya udah dijual aja sekarang dibanding ya nantinya tambah tambah cedera tambah parah terus akhirnya Juventus nggak punya striker juga harganya juga makin turun ya bisa jadi nih ini agak-agak ini sih agak misterius si Hmm. cedera-cedera ini yang tiap musim kambuh tapi belum ada Mungkin solusinya. mungkin gue nambahin juga ya kalau kalau kita lihat patternnya Juventus 10 tahun terakhir mungkin dari 2010 ke atas lah. Jarang Juve itu sabar sama penyerang muda gitu. Penyerang Hmm. yang top 9 gitu. Siapa kita beli tuh waktu itu mungkin awal-awal Matri kita beli tuh Matri udah mateng gitu sebetulnya. Ya Ya. kan? Udah main di Serie A berapa kali. Terus kita beralih ke Llorente. Itu kan emang juga top striker pada zamannya gitu. Ya. Mungkin yang Ya, muda siapa Morata, tapi Morata juga jarang jadi inti kan, nggak bukan jadi maksudnya bukan jadi pemain yang memang kita andalkan. Nah ini sementara kita mau cari pemain yang striker yang bisa diandalkan. Nah ini yang menurut gua kayak beban juga tuh jadi striker Juve mungkin ya. Makanya setelah itu kan kita selalu beli pemain-pemain top kan, Higuain, Ronaldo gitu. Makanya ya. cocok kalau misalkan Juve mau ambil Lukaku sebetulnya walaupun suka dijadiin bercandaan aja nih orang kan. Ada satu nama yang lo sebut tadi dengan teori lo itu bener banget, Simone Zaza. Simone Zaza itu masih muda Nah, waktu itu, mm-mm, ya kan? Gue kira bakal lama loh, gitu kan? Sempat mm-mm, dipanggil timnas juga kan Euro 2016 tuh dia lagi bagus-bagusnya tuh kan. iya. Ternyata dia nggak lama di UV-nya gitu kan. Lama. Karena Zaza tuh cocoknya jadi cadangan karena ya again pemain muda itu lu membawa klub sebesar Juve yang dimana striker dari dulu tuh Inzaghi, Del Piero, Trezeguet gitu ya udah berat duluan itu bajunya. Yes. Benar, benar.
Dan gue lagi ngecek Simone Zaza itu main di West Ham. Gimana sih? Masih di West Ham dia enggak kan? Terakhir Apa? Torino kalau nggak salah deh. No ya. Apa Iya. nggak ngerti Belum lagi. saat ini Terakhir Valencia. Torino. Udah. Mm-mm. Ya udah kemana-mana lah itu. Iya udah mana-mana Hilang lah. deh. Ngomongin Zaza nih. Iya. Ya, Makanya itulah kalau yang. balik lagi Lukaku deh, gue setuju lah. Karena Ya. nomor 9 sekarang udah rada ini kayak rada langka nih gue liat-liatnya. Striker Oh, striker nomor 9 nih udah rada mulai langka nih. Jadi ya. bagus kalau kita dapat pemain yang udah mateng lah gitu. Walaupun Iya. cuma 2-3 tahun sih ya. Nanti rugi-rugi juga kayak dulu kita lepas Higuain kan, tapi Higuain memang pas lagi gacor-gacornya tuh mantep itu dulu tuh. Nah, Iya. champion lah. Ya gue setuju sih sama Reza. Memang nomor 9 lagi susah, dan lucunya sesusah-susah nomor 9 tuh Vlahovic tuh peminatnya sedikit gitu bisa dibilang. Makanya Iya, kenapa gitu. Kan itu iya. tanya juga gitu. Tim-tim lain tuh kenapa nggak gitu naksir sama Vlahovic. Co- Lucu Iya. juga gitu. sorry nyerempet dikit ke klub lain ya. Misalkan contoh Barcelona, nomor 9-nya masih Lewandowski. Real Madrid, nomor 9-nya siapa dia? Mbappe nggak datang juga bodo amat mereka kayaknya tuh. Itu Ya. klub top loh kita ngomongin. Kalau di Yes. Inggris juga MU malah beli Højlund, nggak jelas. Arsenal strikernya siapa? Gabriel Jesus. Yang top Betul. beneran cuma Manchester City. Iya. Kalau Liverpool lebih lawak lagi, Darwin Nunes. Ya. Jadi Iya, emang jadi striker nomor 9 nih yang mateng dikit dikit banget menurut gue. Apalagi sekarang Maksudnya mungkin Juventus orang ini, iya benar Juventus ini harus objektif juga melihat dari sisi di mana Lukaku ini memang the real bomber nomor 9 dan susah dicari nomor 9 yang iya, mumpuni sekarang dan kita hanya main di Serie A, which is itu iya, Lukaku pernah main gitu ya, iya. gitu kan. Jadi iya. ya Iya, dan sebenarnya nggak usah Juventus ini juga nggak usah terlalu mikirin. Ya 2 tahun nanti rugi lah, cuma 2 tahun 3 tahun yang nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting kan Iya. begitu lo angkat trofi juga lo seneng lah, nggak usah mikir-mikirin berapa tahun balik modalnya, nggak usah terlalu dipikirin sih menurut gue. Nanti 2-3 tahun lagi aja kita omongin lagi siapa Iya, strikernya gitu. dan Lukakunya mau ke Juve ya kayaknya ya. Mau dia kayaknya mau stay di Italia karena dia rasa dia udah nggak ada opportunity lagi di Inggris kalau gue liatnya. Benar, Tapi benar yang itu gua benar. nggak tahu kenapa dia nggak mau ke Inter itu yang gua nggak tahu. Ya, Karena ya, Inter mampu-mampu aja sebenarnya beli diambil dia. ya dia musim lalu sih juga buruk sih sebenarnya di Inter mungkin yang bisa dibilang orang nggak gitu. Ya udah kita kalau ngomongin Mercato mungkin suara Juventus ini video berikutnya juga Mercato masih kayak jadi kita masih. labung-labung dulu. Tapi memang terselip berita atau cerita di tengah Mercato ini bahwa kemarin kita baru kehilangan sosok Gianluigi Buffon yang memang memutuskan untuk pensiun dan sudah resmi juga Buffon jadi ketua delegasi Italia gitu kan menggantikan atau mengisi posisi almarhum Gianluca Vialli gitu. Nah, kita bahas sedikit kalau kalian juga pasti nonton lah Buffon gitu kan. Dengan perjalanan Buffon selama ini gitu kan dari Parma, Juve, PSG, Juve, Parma. Dan dia menolak tawaran bermain di Arab terakhir kali ya. Itu mungkin pertimbangan terakhir dia sebelum pensiun. Dan kalau gue juga mikir, mungkin kan Parma kemarin playoff tuh kan sebenarnya kan mau ke Ya, Serie A. Kalau dia Serie A mungkin feeling gue juga bakal main setahun ya. Kalau lu gue minta inilah apa pesan-pesan yang manis, pesan perpisahan pensiun untuk Buffon dari Reja dulu. Pesan-pesan yang manis gue tuh sebenarnya masih pengen dia main lagi sih setahun lagi sebenarnya. Pengennya Tahun tuh ya. sebenarnya dia pensiunnya tuh di Serie A gitu, jangan di Serie B. Sebetulnya kalau dia mau jadi kiper cadangan Juve sih juga masih bisa sih sebetulnya ya, tapi dia kan nggak mau ya. Udah, ya Buffon nih berkesan banget ya buat gue karena gue tiap lihat dari kecil itu gue pertama kali suka bola tuh pas pertama kali Buffon ke Juve gitu. Jadi bener-bener berkesan buat gue dan setiap kan kita kalau menonton bola tuh suka lihat line up kan. Gue lihat line up tuh kiper udah gak pernah gue lihat tuh udah pasti gue udah yakin dah kiper Buffon yang lainnya tuh gue lihat tuh back-backnya. Aduh kalau ini main kan khawatir gitu ya. Tapi kalau Buffon tuh gue nggak pernah merasa khawatir dan emang ini bener-bener sesuai apa sebutan orang-orang yang Superman ya. Bener-bener luar biasa gitu. Refleksnya bagus. Longevity-nya juga luar biasa ya dia sampai sekarang juga masih terakhir di Juve kan walaupun cadangan masih masih perform banget gitu mainnya. Emang Buffon ini Hero ya. salah satu legend yang menurut gua pemain-pemain sekarang tuh harus bisa mencontoh lah kayak Buffon gimana bisa punya karir sepanjang dia dan sebagus dia dan benar-benar menjadi seorang juara gitu. Kita juga bisa bisa mengapresiasi apa yang sudah Buffon lakukan di dunia sepak bola ini ya. Itu. Bicara soal apresiasi kan banyak pemain-pemain dunia juga mengucapkan perpisahan selama pensiun lah ya. Sebut aja ya sampai Mbappe pun ngucapin gitu kan ibaratnya yang pemain ibaratnya calon Ballon d'Or ke depan gitu.
Manuel Neuer, sampai level klub pun kayak Munchen gitu dia khusus bilang selamat pensiun gitu. Jadi emang ya dia pengaruhnya Ya. buat sepak bola Dan, dunia. dan dia juga di respect fans lawan. Itu Itu. yang jarang ya di sepak bola. Iya. Banyak banyak fans yang memang mengakui kehebatan Buffon lah gitu. Penyelapan terbaik Montari. Penyelaman terbaik menurut gue Muntari sih itu Ya. jokes aside, tapi itu the best menurut gue. Iya kan? Karena kok masih bisa dia nangkep begitu ya, padahal itu untuk kayak Ini gitu. loh, gua ngeliat pemain list legend Buffon ya harus punya momen gitu juga, momen dia ibaratnya ya terserah kalau fans lawan bilang itu momen sangat tidak baik, tapi emang buat pemain legend harus ada momen apa namanya kayak gitu, dari momen apa tuh kayak momen Iya, magic atau momen apa yang nah? emosional moment lah yang benar-benar bikin orang tuh ngomongin itu. Ya sama Iya kayak juga. tangan Tuhannya Maradona Iya gitu tuh. ya. Maradona, benar. Ya nggak salah, nggak ada yang salah. Kan at that moment memang belum ada teknologi yang kayak sekarang dan lain-lain. Dan waktu itu sah-sah aja gitu. Tuh. Ya panjang kalau kita ngomongin match itu ya. Iya. Tapi gue mengapresiasi, bukan apresiasi, gue benar-benar luar biasa itu save-nya luar biasa loh. Tanpa ngomongin garis gawangnya di mana ya. Tapi dengan Iya. dia bisa, itu kan setelah penyelamatan pertama itu sundulan kan, kalau nggak salah kan, rebound kan Muntari kan. Hmm. Penyelamatannya tuh luar biasa bagus loh. Ya, 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 benar-benar. Iya, makanya itu dia kan. Ada mau pesan-pesan buat Buffon sebelum kita lanjut? Kayak semua udah di Reza, tapi gue mau nambahin paling ya sebenarnya kita generasi yang beruntung lah sempat ngerasain nonton Buffon live gitu, lihat langsung, ngerasain mainin Buffon di games juga, mulai dari PS1 sama PS5 semuanya Buffon ada di situ gitu. Iya, iya ya, ya kita generasi yang beruntung sih menurut gue. Itu aja. Terima kasih Buffon. Masih Buffon. Itu kita yang terakhir tuh bener tuh soal game tuh ngaruh banget tuh. Gue nggak kepikiran tuh bahas soal game karena lumayan kita punya Buffon gitu kan. Kalau kita ntar dapat Donnarumma sih di game juga lumayan tuh. Gila, ya. Nah, oke. Nampaknya kan soal Buffon ini sih rencananya kita di tiap channel Suara Event ini ya mungkin di Agustus ini kita akan ya dari masing-masing pembicara narasumber ataupun host akan menyampaikan sepatah dua patah kata soal Buffon lah ya. Nah, oke kita tinggalkan Mercato dan juga biji Buffon dan kita masuk seperti yang tadi gue di awal pernah bilang kita akan bahas soal lini tengah Juventus. Nah ini memang bisa dibilang perpanjangan tangan dari obrolan soal Mercato tadi. Kalau tadi kita udah sedikit ngomongin dari 352 yaitu di sayap kiri, wing kiri gitu ya. Kita geser ke tengah di mana akan ada 3 pemain tengah, mungkin 1 Regista dan 2 Mezzala. Nah, si Kona nih cederanya nih ada Pogba, Fagioli dan juga Rovella. Kalau Pogba dan Fagioli mungkin akan diplotting di Mezzala dan Rovella sebenarnya rencananya jadi cadangan Locatelli di Regista. Khusus untuk Rabiot yang juga ternyata kemarin nggak ikut preseason di Amerika, ini juga masih menjadi tanda tanya karena diperpanjang kontrak hanya 1 musim dan gosipnya juga dia di kapten ketiga Juve. Nah kita nanti juga boleh dibahas sama teman-teman. Kita bahas secara general ya situasi Juve. Jadi ada yang cedera, Pogba, Fabio Rovella, ada Rabiot juga yang cuma setahun diperpanjang kapten ketiga. Udah gitu kita juga punya lini tengah yang dari next gen nih. Next gen itu kan ada kayak si apa Wah, Enzo banyak lah. ya. Hmm, ada Enzo terus Ben- Nicola Ons Hans, apa? Hans Hans Nico. Nicolosi, ada Nonge, ada Ini benar kemarin di Amerika main ya. ya Nah, banyak terus lah. banyak nah. Itu juga kira-kira nanti menurut Reza dan juga Andar akan dikemanain tuh. Dan ada rumor juga, gue juga baca di Twitter bahwa Juve ini ternyata walaupun belum jual pemain sama sekali, tanda kutip ya, yang secara signifikan, tapi dia ada ngincar juga nih pemain yang sebenarnya punya value yang mungkin gak mahal-mahal banget, tapi kita harus mengeluarkan kocek juga. Ada Amrabat, legendnya Maroko, pengatur serangan Fiorentina yang musim lalu menurut gua perfect banget dia main di World Cup perfect, main di Fiorentina bawa ke final Coppa juga oke banget. Ada Cop Miners, Atalanta, Thuram dari Liga Prancis dan juga partai-partai ini nih dia kemarin sih gue lihat di Arsenal Community Shield ternyata masih dapat tempat gitu ya barang Declan Rice. Gue kira dia bakal cadangan makanya mau pergi tapi ternyata dia masih dapat inti. Dan harganya mahal juga kalau nggak salah 30-an lebih lah. Nah, Hmm. gue mau minta tanggapan mungkin dari Anda dulu dari segala recap tadi yang udah gue bilang situasi lini tengah Juventus kira-kira lo ada mau concern ngomongin di sisi mana cederakah atau soal kontrak pemain atau Mercatonya mau nggak ada? Gue rasa
cedera ini udah diantisipasi sama Allegri di US ya. Salah Hmm. satunya salah satunya menurut gue itu yang dilakukan sama Samuel Iling, dia siap main di tengah tuh dia kayak, "Oke Allegri gue lo taruh gue di mana nih? Mau di tengah gue siap, di mana gue siap." gitu. Dan itu yang membuat gue salah satunya juga muncul isu soal Kostic ini karena ternyata Samuel Iling nih siap juga nih udah ngomong sama Allegri nih. Mau main di mana aja boleh, di tengah boleh gitu kan. Dan dia kemarin emang selama di Amerika kan mainnya di tengah kan. Nggak ditaruh di kiri gitu seingat gue. Ya, Dua Samoa ya game. di situ ya Iya, posisinya. heeh. Jadi ya kalau soal cedera ini sih ya Juventus dan cedera itu udah kayak kata berkait ya, nggak bisa dipisahin. Entah kenapa beberapa tahun tuh kayaknya belum ada solusinya sampai hari ini. Gue juga nggak ngerti. Udah punya J Medical tapi justru tambah banyak cederanya. Jadi gue rasa Allegri sih orang yang memang pelatih yang paling paling bisa lah muter otak soal cedera-cedera gini dan secara juga kita main seminggu sekali. em, tidak ada urgensi untuk kemudian mencari pemain yang katakanlah last minute deal atau panic buying dan lain-lain karena ya kita punya next gen yang siap dipanggil kapan aja juga gitu dan banyak nama-nama baru walaupun nama-nama yang musim lalu dipakai katakanlah mau di loan out tapi kan ya itulah fungsinya next gen akan ada nama-nama baru yang tiap tahun harapannya kan muncul gitu. Jadi ada Sesanti yang musim lalu sempat masuk bench berapa kali juga nggak belum pernah main. Ada Luis Hassa yang kemarin menang 19. U19 sama Italia kan. Terus ada ada Enzo dan lain-lain lah. Masih ada nama-nama yang menurut gua more than enough untuk cuma mengarungi Serie A dan Coppa Italia sih. Jadi kalau pembelian gua ngelihatnya agak-agak impossible ya. Unless benar-benar ada yang laku banget karena sampai hari ini isu-isunya semua baru loan with obligation atau loan with option with buy gitu, nggak ada duit masuk yang benar-benar masuk gitu musim ini. Itu sih Ya, dari gue. itu juga setuju banget ya. Maksudnya ini rumor ya enak gitu loh. Kita mau beli pakai apa? Tar dulu gitu. Ya nggak lah, belum nggak masuk lah sih kalau di gue. Dari segi kualitas juga kalau dari nama-nama tadi sih gue mungkin sih Amrabat ya gitu. Karena dia Hmm, Locatelli ini kan nggak nggak selalu bisa. Ya walaupun kan cuma main di Serie A doang ya. Mungkin Locatelli secara fisik juga masih bisa kejaga sih. Cuman hmm. kalau dia nggak harus dipaksain terus kan lumayan juga kan. Iya. Gimana aja? Iya, gue sih setuju sih sama Andar sih. Gue gak ada urgensi sih di tengah ya. Kalau kalau kita ngomongin ya, mungkin sekarang inti kan dia kan pakai tiga tiga pemain tengah kan dari formasi 3-5-2. Intinya kan pasti mungkin kayak tahun lalu lagi, Fagioli, Locatelli, Rabiot. Nah, sekarang cadangannya juga sama, udah ada tiga, McKennie, Rovella, Pogba. Ya. Dulu udah lebih dari cukup. Walaupun tadi memang ada yang cedera, Pogba kan mungkin dia kena santet kan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Siapa lagi itu? Rovella cedera, Rabiot nggak ikut, Fagioli kemarin habis operasi. Tapi memang kalau gue rasa sih, kalau ada yang cabut satu baru diambil satu gitu sih. Karena kalau gue lihatnya kemarin rumornya kan mau lepas McKennie tuh. Cuma McKennie kan Ternyata ternyata kayaknya bayarnya juga nggak ada yang cocok. Terus juga mereka dia masih perform. Kalau cuma dijadiin cadangan aja masa rotasi itu ya bagus sih McKennie itu sebetulnya ya. Karena dia kan mainnya itu kan inkonsisten sebetulnya. Iya. Kalau lagi jago jago, kalau lagi jelek ya jelek gitu kan. Jelek. Karena kadang sama Allegri juga suka ngasal. Allegri masang ya disuruh jadi sayap lah. Mungkin dia juga malas juga kan. Cuma ya udahlah karena dia bosnya kan dia WA juga ikut-ikut kali ya, aja. Hah? jadi pede. Ada WA juga di jadi pede. Ada WA, Gimana? ada temennya tuh kan. Jadi menurut gua tengah ini, gua ngeliat keseluruhan Mercato Juve ini lebih ke menjual gitu, menjual and wait for the opportunity. Jadi tengah juga dia mungkin udah ngantongin beberapa nama, Amrabat mungkin kan ya cadangannya siapa sih? Gue yakin tuh si Giuntoli udah punya nama lah, yang udah punya deal-dealan lah dia. Nah, nanti siapa yang masuk kalau misalkan ini pergi karena kan Mercato sisa 2-3 minggu nggak mungkin dia baru nyari sekarang kan. Jadi dia mengantisipasi kalau ada satu keluar pasti harus ada tabelnya siapa yang masuk gitu. Tapi gue setuju juga sama Genta tadi kalau misalkan yang dari nama-nama tadi yang disebut Miners, Amrabat mungkin ya yang cocok mungkin Amrabat ya karena dia juga kemarin musim lalu itu bagus banget mainnya di World Cup juga bagus gitu sih. Ya paling itu bisa ngisi di Juve cocok lah gitu buat Serie A. Tega banget ada yang ngasih rumor beli Thomas Partey itu gimana ya? Gue bingung. Itu. 30 loh. Pemain Liga Inggris yang masih di Arsenal masih inti lah. Terus tiba-tiba mau dibeli Juve gitu kan. Gimana walaupun kita jual pemain kata gue sih tega aja ngasih rumor itu kalau kata gue. Enggak Itu kalau itu dipinjam ya. itu kayaknya Gimana dah? rumor yang apa namanya swap player sama Vlahovic juga sama Arsenal. Nah, balik Kayak, gitu benar. kayaknya itu sih isunya.
Hmm. Kalau Amrabat bagus, cuma kan Fiorentina nih sama Juventus harganya harga 40 ke atas ya. Oh, Paling murah 40 tuh. Paling iya. murah Bernadeschi. Di atasnya semua udah 60, 60, 75. Jadi Kita ya berapa? Total? Dusan 75 kan. Bisa? Chiesa 60. Kiesa 60, Iya, paling murah Bernadeschi 40. Radeski gitu. Dusan nih juga belum balik modal nih Juve-nya nih. Dari Jadi penampilan juga belum balik modal dia. jadi Amrabat ya paling bagus, tapi ya lo mau tukar sama Arthur juga kayak Fiorentina juga kayaknya nggak dulu Betul. ya gitu. Ya, walaupun mungkin dia ada gosip ini karena Arthur kan posisinya sama Amrabat sama lah pengatur Betul, serangan gitu ya. Jadi betul. dikiranya Amrabat yang cabut padahal rugi juga ngandelin Bisa Arthur jadi ternyata. Arthurnya yang Sebenarnya jadi cadangan. Iya. sebenarnya kalau mau ngambil tengah tuh ambil aja dari rival tuh si siapa tuh tengahnya Milan tuh Benacer tuh bagus Aja. banget tuh Benacer tuh bagus banget tuh. Benacer. Oh Benacer ya. Benacer, ambil aja itu dari tapi pasti jual mahal juga Milan. Juve kan Iyalah. gaya-gayanya kan gitu kan, ambil apa pemain dari rival gitu. Tapi kalau menurut gue dari rumor-rumor sekarang lu kalau lu mau ngambil gelandang sih daripada Amrabat jual mahal, ambil aja tuh De Paul dari Atletico balikin. Itu cocok tuh di Serie A mainnya bagus. Atau si Nah, mahal si nggak tidak? Mahal Hah? loh. Iya Mahal loh. bisa diakalin Atletico. Di Atletico kan juga bukan pemain yang bener-bener jagoannya gitu. Iya. Pasti masih masih bisa diakalin sebetulnya kalau dari segi harga. Tapi kalau menurut gue cocok-cocokan ya, maksudnya kalau misalkan mau Hmm. cari gelandang tuh menurut gue De Paul tuh cocok tuh. Walaupun nggak ada rumornya sekarang. Ya Memang susahnya gua kan Juventus ini. Heeh. ya gimana Mas? Gimana lu Iya udah. emang susahnya Juventus ini kan sekarang emang bangkunya penuh nih soalnya. Mesti Mm-mm. Nah, buang-buangin orang nih buat ada satu bangku bagi dua, ini kan posisi ada satu bangku bagi tiga duduknya nih. Jadi ya memang faktanya ya begitu. Bukannya soal bukan sekedar soal oh Juventus nggak punya duit sama sekali. Kalau ada duit bisa dibeli nggak gitu juga sih menurut gue emang kursinya nggak ada gitu. Penuh iya, iya. banget. Itu gua sebenarnya termasuk yang berharap banget Provela lah gitu kan karena pemain Hmm. Italia. Ya, Cuman gua ngeliat daftar cederanya juga deg-degan juga gua gitu. Malah ditaruh di tempat Locatelli sih mungkin bagus ya cuman ternyata sering cedera juga musim lalu ya dia itu juga deg-degan jangan baru main dikit cedera cedera gitu kan. Iya, tapi harapannya kalau main seminggu sekali harusnya aman sih. Iya, iya. kayak 2011 ya tuh ya. Mm-mm. Banget itu kayak Pirlo-nya ya kita cerita dikit ke belakang kan. Iya, Pirlo kan main semua pertandingan kayaknya itu mah Dima ya. Waktu yang 2011 tuh ternyata iya, iya, main iya. sekali enak gitu kan. Iya, karena emang ya main seminggu sekali, sisanya ya Nonton santai tim lah lain. harusnya. Nonton tim lain. Oke, tadi lumayan detail dari general mengerucut ke detail soal ini tengah Juventus situasinya musim ini yang memang kalau boleh dibilang hanya Manuel Locatelli lah yang udah fix nih dari segi kebugaran dan juga posisi gitu ya. Sebenarnya kayak Pogba, Violi, Rabiot juga aman tapi kayak sekarang masih diselimuti cedera gitu yang kita masih tanda tanya nih karena Serie A kan 11 hari lagi kalau nggak salah ya. Bener ya 11 hari ya. Ini tanggal Ya, 21. Kita perlu ini juga tuh 2 minggu ini nih para pemain semoga banyak yang cepat recovery-nya. Nah, oke, sambil menunggu pemain recovery kita masuk ke segmen terakhir yaitu review. Jadi malam ini ya, benar ya? Kalau waktu kita take nih ya, ibaratnya ya, pertandingannya, ya. Benar nggak sih gua? Iya, iya, iya. Karena kita rekaman 9 Agustus ya malam ini. Nah, akan ada pertandingan Juventus timnas senior senior Anak timnas nih. lawan Juventus U23 atau next year bisa dibilang. Nah, pertandingan ini biasanya digelar tradisinya di Villar Perosa, di mana Villar Perosa ini adalah kepemilikan dari keluarga Agnelli. Nah, boleh sedikit lah Anda cerita walaupun udah pernah dijelaskan di Iya, uh, iya, iya. Suara Juventus ini kemarin, siapa tahu teman-teman Juventus ini ada yang nggak nonton, termasuk saya. Belum nonton gue, tapi gue udah tahu alasannya, gue udah tahu. Iya, iya, Gimana? iya. Boleh dijelaskan kenapa untuk musim ini tidak digelar di Villar Perosa? Well, alasannya sih kalau alasan yang dipublish memang iya karena mau buat tradisi baru lah. Jadi Allianz Stadium ini rumahnya Juventus kira-kira gitulah. Jadi akan ada atraksi-atraksi baru. Contohnya kalau lo masuk belanja di Juve Store sebelum jam berapa nanti lo bisa meet and greet dan lain-lain. Banyak aktivitas-aktivitas Ya? banyak aktivitas-aktivitas baru di rumah Juventus yang sekarang lah gitu. Tapi kalau dari segi backgroundnya sebenarnya si villa yang ada di Villa Perosa ini
sekarang lagi jadi objek dispute antara John Elkann bersaudara, tiga bersaudara itu versus ibunya gitu, memperebutkan waris dari Lavocato. Nggak durhaka itu ya? Ribut sama orang tua itu. Jadi ya, iya sebenarnya memperebutkan itu dengan ibunya karena ada ibunya kan nikah lagi, dia punya adik-adik tiri yang 5 orang yang nggak kebagian, kira-kira gitulah. Dan itu sebenarnya udah cukup panjang sih setahu gue, dispute-nya sejak Lavocato meninggal, terus ada beberapa inilah waris-waris yang nggak klop. Gue isunya tuh panjang gitu, maksudnya ada beberapa properti yang di Swiss, di Italia, di mana tuh yang jadi dispute lah, kira-kira itu. Dan sampai saat ini kalau nggak salah tuh yang megang Villarrerosa tuh masih si ibunya gitu. Sedangkan yang megang Juventus kan sekarang John Elkann nih. Jadi kayak ya lo nggak bisa pakai dong, ini kan masih di bawah gua. Kayak kira-kira gitulah. Dan ya namanya juga objek sengketa kan, daripada ribet udah dipindahin aja. Dan menurut gue bisa jadi juga ya in a way jadi awal baru juga ya. Maksudnya era barunya Juventus nih, lepas dari keluarga di manajemen gitu, bener-bener ditaruh orang profesional, bisa jadi ya pusatnya Juventus bener-bener di Continasa gitu. Apalagi kan Ya. sekarang udah ada headquarter juga udah di situ, udah nggak di kota Turin gitu, di situ, hotel di situ, sekolah di situ, training center di situ gitu. Jadi iya bisa jadi memang at some point Villa Perosa udah nggak siap juga gitu. Itu kan desa kecil gitu menyambut Juventini yang tambah banyak, bisa jadi tambah rumit juga gitu. Jadi ya ya kick off lah mungkin setelah 100 tahun Agnelli, ya abis ini mungkin di Juventus Stadium terus bisa jadi. Kan emang rumahnya Juventus. Kira-kira gitulah Stadion punya singkatnya. ini gitu ya. Nah, stadion Mm-mm. ya udah kita manfaatkan lah itu semua. Nah, Iya, kalau dari gimana ya? iya ya, gitu. Iya, bener-bener ya kembali ke rumah lah bisa dibilang. Nah, ya kalau Hmm. lu lihat next gen ini kan dalam 2-3 tahun terakhir kan lumayan terangkat lah ya oleh media dan oleh Juventus ini juga gitu bahwa dia punya prestasi, punya pemain-pemain yang menjanjikan gitu kan. Dan apalagi tadi si eh Luis Saha siapa? Tadi Asa. Luis Sasa gitu kan dia bisa bawa Italia U19 juara Euro gitu kan. Jadi kontribusinya nyata lah ya, bukan hanya buat Juventus tuh. Iya. Nah, jadi sekarang memang kelihatannya next gen ini kan akrab banget di kuping. Jadi kalau menurut lu pertandingan nanti ini bisa dibilang mungkin pertandingan antara Juventus A melawan Juventus B yang lumayan terseru juga sih kalau menurut gua dari beberapa tahun terakhir karena ya tadi Mm-mm. next gen sendiri tuh udah sangat banyak dikenal isinya oleh Juventus ini. Kalau menurut lu gimana? Iya, pastinya sih sekarang kan pemain-pemain yang si next gen ini kan beberapa udah dapet kesempatan main di apa first team ya, first team kan. Hmm. eh Memang mereka punya kualitas. Ya gue sih mengharapkan pertandingan yang yang bagus lah ya. Gue sih lihatnya gitu sih karena kan ini pasti pertandingan yang gue ngeliatnya juga sebagai ajang ajang family lah gitu kan. Walaupun ini kan tradisi walaupun nggak main di Villar Perosa tapi ini kan ajang family ya. Gue ngeliatnya sih ini juga ajang di mana next gen ini show off juga gitu di depan, ibaratnya di depan first team dan juga mungkin di manajemen Juve gitu kan, bahwa oh ya gue punya talent nih, gue bisa nih. Nah, dengan harapan suatu saat dia bisa promosi ke tim utama. Jadi ya gue akan rasa next gen akan coba apa namanya bermain terbuka dan dengan baik lah gitu. Ya, ya, ya. Oke, kita tunggu saja. Biasanya disiarin di mana dah? Di YouTube-nya Juventus live. Oh, Ini ya. formasinya udah keluar nih. Oh ya. Chiesa Vlahovic striker. Oh, Vlahovic abis abis kemarin berobat langsung main dia. Langsung sehat. Sehat sehat sehat. Ya, Dia nolak terus dia soalnya kan, nolak terakhir dijual. kan. Nolak, saya tidak mau dijual. Bisa begitu ya? Kan ini gini Bintang-bintang Juve ini gayanya hebat nih. ini. Hebat juga Juve ini. Bintang-bintangnya menolak dijual ini. Padahal main di UCL juga enggak gitu kan. Ya, kita Mau lihatlah nanti. mau jadi Trezeguet kali dia. Mm-mm. Nah, ya udah, kita mau persiapan mau nonton. Mungkin untuk Suara Event ini malam ini kita sudahi, tapi gue mau recap dulu. Di awal kita jadi sempat ngomong soal rumor transfer bahwa Kostic akan di Lego dan itu adalah request dari Allegri karena kebutuhan dari segi finansial mungkin kemungkinan besar dan juga di kiri memang numpuk jadi ada kemungkinan lah dia untuk out gitu dan
calon penggantinya kalau yang rumor beredar adalah Carlos Augusto dari Monza yang memang fasih di posnya Kostic dan juga bisa jadi dia jadi pemain inti untuk mengisi posisi Alexandro kalau tadi teman-teman bilang itu juga masuk akal dan harganya juga murah, ada marginnya lah dari melepas Kostic mungkin untuk mendapatkan Carlos Augusto, tapi kita lihat nanti kalau memang jadi apakah dia punya mental untuk bermain di Juventus. Dan kita bahas juga tadi situasi lini tengah Juve di mana ada yang cedera, belum sembuh ya, udah tinggal 11 hari lagi Serie A, kita lihat perkembangan dari cederanya, ada soal Rabiot juga yang cuma diperpanjang setahun dari yang gosipnya kemarin bakal cabut ternyata diperpanjang setahun, dan juga ada rumor Mercato yang ya kalau menurut teman-teman juga tadi mungkin tidak akan terjadi selama belum ada pemain yang bisa terjual. Dan terakhir tadi kita bahas soal Juventus A atau Juventus Senior yang akan melawan Juventus U23 atau next game sebentar lagi sebenarnya kita live dan digelar di Juventus Stadium. Oke, gue mau ngucapin terima kasih buat Anda dan juga Reja ya udah Thank mau. you. Thank you, sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman Suara Event ini yang udah mantengin video kita malam ini. Jangan bosan-bosan untuk terus support channel kita biar makin besar. Subscribe dan juga komen. Nanti bakal banyak video-video berikutnya. Dan itu dia tadi 11 hari lagi kita Serie A mulai, pasti rumor-rumor Mercato atau apapun akan semakin seru untuk itu. Oke, kita izin cabut teman-teman ya. Fino Levine. Forza Juve. Forza Juve. Bye-bye.